Kalau dipikir-pikir, harga HP sekarang ini jadi mahal banget ya. Nggak kayak tahun-tahun lalu yang masih masuk akal gitu. Setuju nggak? Coba aja lihat HP sekarang. Dipoles dikit desainnya dan tambahin fitur-fitur gimmick, harganya bisa jadi naik. Sebenarnya tuh kalian nggak usah terpaku sih sama HP-HP keluaran terbaru. Karena HP-HP keluaran tahun lalu juga masih pada layak. Malah secara spesifikasi lebih mantap yang HP-HP tahun lalu. Kayak HP yang mau gue bahas nih, Poco X3 GT. Dulu waktu awal pertama kali diluncurin, HP yang satu ini tuh lumayan laku keras. HP yang harganya 4 jutaan pada saat itu tuh sukses banget dilabelin sebagai HP gaming killer. Jeroannya pakai Dimensity 1100 yang powerful tanpa sunat-sunat performa. Dan udah setahun lebih berlalu, kira-kira HP ini gimana nasibnya ya? Sekarang absen dulu deh, siapa di sini dari kalian yang masih pakai Poco X3 GT ini? Atau sempat pernah punya Poco X3 GT ini? Kalian bisa ceritain pengalaman kalian ya di kolom komentar. Ya udah, sekarang gue mau ceritain ulang pengalaman gue pakai si Poco X3 GT ini buat di tahun 2023 ini. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, seperti biasa, mari kita opening dulu. Langsung aja nggak usah banyak basa-basi lagi, kita bahas untuk desain dan build quality-nya dulu nih. Untuk desain dan build quality-nya sih menurut gua udah cakep. Apalagi tampilan warna putih yang kebetulan gua pernah punya. Kelihatan maskulin gitu, dan BAM kameranya itu menurut gua tampil elegan. Dilihat mata langsung berasa keren sih, apalagi ketika kita lihat layarnya. Walau layarnya belum AMOLED, tapi nggak tahu kenapa layar di Poco X3 GT ini salah satu layar IPS terbaik. Warnanya itu cerah, kerapatan pikselnya padat, dan juga untuk tone warna saturasinya tuh udah lumayan ngegonjreng. Ya hampir-hampir mirip lah sama layar AMOLED. Padahal untuk panelnya ini layarnya masih IPS LCD. Refresh rate-nya juga udah cakep di 120Hz, dan layarnya itu udah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus, yang dimana klaim dari Poco ya lebih tahan banting ketimbang Corning Gorilla Glass. Pokoknya ketika kita lihat langsung layarnya itu berasa enak, manjain mata kita banget. Tapi beda halnya dengan build quality-nya sih, yang menurut gua terasa kayak HP murah di bagian back cover-nya. Karena ada tekstur garis-garis berasa kayak HP sejutaan aja gitu. Tapi di samping itu, kalau tampilan desain Poco X3 GT ini udah cakep, tapi untuk build quality-nya sih masih kurang. Dan menurut gua hal yang wajar sih, karena emang HP ini kan ditunjukkan buat kalian para pecinta gaming kere hore, kayak yang mau gue bahas ini selanjutnya dari segi performanya. Nah, lanjut ke performa main game dan kameranya ya. HP yang sekarang harganya ini udah di 3 jutaan aja bisa apa sih sebenarnya? Sebelumnya Poco X3 GT ini gue uji benchmarknya pakai AnTuTu Benchmark versi 9, dan skor yang gue dapat itu masih di 500 ribuan. Ingat ya, masih di 500 ribuan. Dibuat main game sih udah lancar-lancar aja, hampir semua game udah bisa dimainkan. Sebagai contoh aja, gue main Mobile Legends bisa setting ultra, refresh rate juga ultra. Main Mobile Legends aman, tanpa hambatan, pergerakan karakternya juga enak. Terus main Call of Duty Mobile, bisa disetting grafik mentok kanan. Lagi-lagi main CODM bisa push rank enak tanpa kendala. Terus untuk PUBG Mobile bisa setting grafik smooth ekstrim loh, tanpa kendala juga. Dan main Genshin Impact sedikit gue paksain di setting grafik medium 60 fps. Dan ternyata masih anteng-anteng aja. Dan cooling sistemnya juga menurut gue terbaik lah. Panas yang dihasilkan juga masih dalam batas wajar. Dan yang penting nggak bikin HP jadi frame drop. Semua game yang gue coba ini berjalan dengan baik. Dan satu hal lagi yang bikin Poco X3 GT ini mantep, yaitu irit daya. Prosesor Dimensity 1100 ini sukses bikin Poco X3 GT ini irit daya. Apalagi ngecasnya cepet, di 67 watt. Ngecas 15 menit aja bisa terisi sampai 50%. Dan chargernya juga udah pasti dapat ya di paket pembeliannya. Belum lagi dual speakernya, Poco X3 GT ini udah cakep. Ditambah NFC juga udah ada di HP ini. Jadi buat performa game, buat push rank, si Poco X3 GT ini menurut gue udah juara di kelasnya. Terus performa kameranya di Poco X3 GT ini menurut gue ya biasa aja sih. Walau resolusinya cukup tinggi di 64 megapiksel. Tapi untuk hasilnya menurut gue ya udah cukup aja. Karena HP ini emang ditujukan buat kalian pencinta gaming yang main game ngebut jadi andalan buat Poco X3 GT ini. Makanya fitur dari kameranya agak sedikit disunat. Hasil fotonya menurut gue standar aja. Nggak bisa nunjukin sesuatu yang gimana gitu. Perekaman videonya juga ya biasa aja sih, yang penting bisa ngerekam 4K dan ada Ace-nya di resolusi 1080p 30fps.
Itu aja udah cukup buat HP yang dipandang sebagai HP kelas menengah tapi powerful. Ya menurut gue udah cukup sih, dan yang penting ada, dan juga fiturnya lengkap. Kayak resolusi yang udah lumayan tinggi, sampai 64 megapiksel. Ada lensa ultrawide, ada lensa makro, yang walau kelihatannya cuma gimmick aja sih. Rekaman videonya bisa sampai resolusi 4K, tapi pergerakannya belum smooth. Dan kalau kalian mau rekam video aman yang ada ACE-nya cuma di mode 1080p 30 fps. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari Poco X3 GT. Ini resolusinya 1080p 30 fps ya. Dan gua aktifin mode stabilisasinya. Jadi di sini ada mode stabilisasinya dan udah gua aktifin dari Poco X3 GT-nya. Nah, kita lihat di depan matahari flare-nya kayak gimana nih hasilnya tuh. Sama kalian lihat juga ya hasil suara dari audio dari Poco X3 GT-nya. Kayak gimana. Nah, kita lihat warna hijaunya kayak gimana. Nih, perekaman warna hijaunya. Oh, autofocusnya juga cepet ya. Tuh. Oke, cakep. Oke, ini adalah perekaman kamera depan dari Poco X3 GT. Tapi gue lihat langsung di handphonenya, di layarnya kayaknya warnanya pucet ya kamera depannya ya. Tuh. Ya nggak sih? Tuh, pucet kayak kamera depannya tuh. Kayak muka gue jadi kayak putih-putih gitu, pucet. Kestabilannya kalian lihat juga ya, tuh. Pucet kayak kamera depannya ini. Tuh. Enggak sih, ketara nggak sih muka gue tuh? Kayak lebih ke pucet gitu. Coba gue arahin ke. Jadi kalau untuk kamera menurut gue Poco X3 GT ini emang biasa aja sih. Ya balik lagi, HP ini emang ditujukan buat jadi HP gaming yang masuk akal sih di harganya. Dan satu lagi nih, worth it nggak Poco X3 GT ini dipakai dalam jangka waktu yang panjang? Atau minimal buat tahun 2023 ini? Satu poin sih yang kalian nggak usah ragu lagi, chipset Dimensity 1100 ini udah terlanjur ngebut banget. Apalagi harganya sekarang yang udah di 3 jutaan aja. Bikin Poco X3 GT ini masih bisa bersaing dengan HP keluaran tahun sekarang yang cuma jualan desain dan jualan fitur gimmick aja. Gimana menurut kalian Poco X3 GT ini? Kalau kalian mau ada tambahan buat Poco X3 GT ini, keluh kesah kalian bisa kalian ceritain di kolom komentar ya. Ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye bye.